Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sinta Anakumala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus dalam komunikasi dan hubungan antar pribadi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Pernah tidak kita merasa tidak didengarkan saat berbicara? Atau mungkin kita sudah berinisiatif menyampaikan pendapat, tetapi justru diabaikan. Jika kita pernah mengalaminya, sebenarnya kita sedang menghadapi masalah dalam komunikasi antar pribadi. Dan hal seperti ini sering terjadi tanpa kita sadari, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung yang melibatkan proses saling memahami, baik melalui kata-kata maupun sikap. Komunikasi ini sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan antar pribadi yang kita bangun dengan orang lain. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka hubungan akan semakin kuat. Namun sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka hubungan bisa menjadi renggang. Untuk lebih memahami hal tersebut, saya akan memberikan satu contoh kasus yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya dalam sebuah kelompok tugas kuliah, terdapat seseorang, sebut saja inisial A. A ini berinisiatif untuk menyampaikan ide mengenai pembagian tugas kepada teman-temannya. Ia mencoba menjelaskan dengan jelas dan juga terarah agar pekerjaan kelompok ini dapat berjalan lebih efektif dan juga terstruktur. Namun ketika A ini sedang menjelaskan, salah satu temannya justru memotong pembicaraan sebelum A selesai berbicara, lalu mengatakan, "A, itu terlalu ribet, mending kita pakai cara yang biasa aja." Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak yang cukup besar. A yang awalnya bersemangat menjadi merasa tidak dihargai. Ia merasa bahwa pendapatnya tidak dianggap penting. Akhirnya, A ini memilih untuk diam dan tidak lagi menyampaikan ide atau pendapatnya dalam diskusi tersebut. Akibatnya, diskusi yang seharusnya berjalan aktif justru menjadi pasif dan juga kurang efektif. Dari kasus tersebut dapat dilihat beberapa masalah utama dalam komunikasi antar pribadi. Pertama, tidak adanya sikap mendengarkan secara penuh. Lawan berbicara langsung menyimpulkan tanpa memahami keseluruhan pesan yang disampaikan. Dua, kurangnya empati dalam berkomunikasi. Tidak adanya upaya untuk memahami perasaan orang lain ketika pembicaranya dipotong. Ketiga, cara penyampaian yang kurang tepat. Kalimat yang digunakan terkesan meremehkan sehingga dapat menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan adanya gangguan dalam hubungan antar pribadi. Ketika seseorang tidak merasa didengarkan, maka hubungan yang awalnya baik dapat menjadi renggang. Hal ini terjadi karena dalam hubungan antar pribadi, setiap individu membutuhkan rasa dihargai dan dipahami. Jika masalah seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa semakin besar. Seseorang dapat menjadi tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Partisipasi dalam diskusi juga menjadi menurun. Selain itu, suasana komunikasi menjadi kurang kondusif dan kerjasama dalam kelompok menjadi tidak maksimal. Tidak hanya berdampak pada komunikasi, tetapi juga berdampak pada hubungan antar pribadi, di mana hubungan menjadi kurang akrab dan dapat menimbulkan jarak antar individu. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, biasakan untuk mendengarkan secara aktif. Dengarkan lawan berbicara sampai selesai sebelum memberikan tanggapan. Kedua,
gunakan bahasa yang sopan dan menghargai. Misalnya dengan mengatakan, menarik, boleh dijelaskan lebih lanjut, atau saya ingin memahami lebih jauh pendapat tersebut. Ketiga, bangun sikap empati. Cobalah memahami perasaan orang lain saat berkomunikasi. 4. Ciptakan komunikasi dua arah yang seimbang. Berikan kesempatan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan komunikasi yang baik, maka hubungan antar pribadi juga akan terjaga dan menjadi lebih harmonis. Sebagai penutup, masalah dalam komunikasi antar pribadi sering terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya kemampuan dalam mendengarkan dan memahami orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mendengarkan dengan baik, berbicara dengan sopan, dan yang terakhir menghargai setiap perbedaan pendapat. Karena komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan antar pribadi yang sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.